dan Citra ya Bu. Kebetulan saya mahasiswa Poltekkes Semarang yang sedang berpraktek di sini dan akan melakukan pemeriksaan pada Ibu Maya. Ya. Ibu Maya, sebelumnya saya mau menanyakan beberapa hal nih Bu. Dan melakukan pengajian. Nama Ibu, nama lengkapnya siapa? Maya. Maya ya. Usia Ibu berapa? 25. Oh, oke. Ibu agamanya Islam. Pendidikan terakhir itu apa Ibu? S1. Oke. Ibu kerja? Mungkin karyawan swasta. Oh. Tinggalnya di Di kebun. Oh, kebun. Kalau suami Ibu namanya? Adil. Usia 25. Oke. Agamanya Bu? Islam. Pendidikan terakhir S1. Oke. Pekerjaan? PNS. Oke. Ibu Maya datang ke sini Ingin program kehamilan. mau program kehamilan. Karena sudah 5 bulan menikah. Oh, Belum gitu. hamil. Belum ada Hamil ya, Bu, tanda-tanda ya? kehamilan. Oke. Sebenarnya saya juga mau menanyakan mengenai siklus menstruasi Bu Maya deh. Bu Maya, siklus menstruasinya 8 Februari kemarin terakhir headnya 8 Februari. Iya. Kalau siklusnya tiap bulannya 28 hari, teratur lancar ya Bu ya. Lancar. Sejak gadis juga seperti itu ya, nggak ada masalah ya. Ada keluhan nggak Bu, misalnya nyeri ketika menjelang haid gitu? Nggak ada. Oke. Terus dalam keluarga Ibu, apakah ada yang menderita penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis? Enggak ada. Normal ya Bu. Terus ini pernikahan yang pertama ya, Pertama. namanya tadi 5 bulan. Gimana dengan perasaan Ibu dan ada dukungan keluarga untuk merencanakan program kehamilan ini, tapi tidak memaksa ya Bu ya. Tidak harus kamu harus cepat hamil, tidak ada dokter seperti itu ya. Kalau dalam tempat tinggalnya, Maya masih ikut orang tua atau sudah Rumah sendiri. rumah sendiri sama suami? Terus untuk pola makan dan minum, makannya Bu Maya sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ada jenis makanan atau makanan yang tidak disukai? Sayuran, daging, telur suka semua. Kalau minuman? Suka semua. Suka semua. Yang paling disukai itu Teh. konsumsi teh. Sehari berapa kali Bu biasanya? Pagi sama sore. Pagi sama sore. 1 gelas itu, cangkir itu ya. Kemudian untuk BAB sama BAK-nya Lancar. lancar. BAK-nya untuk BAB-nya berapa hari sekali atau setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Ya saya Bu Maya kan ini bekerja ya. Bekerja itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 3. Oh, sampai jam 3. Berarti waktu istirahatnya untuk tidur siangnya yang pola tidur siangnya liburnya hari Sabtu sama Ahad. Sabtu sama Minggu, berarti cuma 2 waktu itu ya untuk istirahat ya. Kalau tidur malamnya mulai dari jam 9 ya, sampai jam 5 pagi. sampai jam 5 pagi. Pagi ini kan hitungannya pengantin baru ya Bu ya. Biasanya kan kalau malam-malam sakit sekali deh. Berarti itu kan juga mengganggu kadang yang kurang istirahat ya. Terus ini ada pertanyaan sedikit privasi ya Bu. Untuk pola hubungan seksual dengan suami seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Ada keluhan nggak selama berhubungan? Ada rasa nyeri yang itu nggak ada, nyaman ya. Kemudian untuk lingkungan ibu suami itu merokok gitu? Iya. Merokok. Minum minuman keras? Iya. Terlarang kalau tidak ya. Jadi merokok ya. Terus ibu pas
ini sudah 5 bulan gitu, sudah 5 bulan pernikahan. Kalau dari ibu sendiri itu ada rasa cemas, stres atau belum hamil terus ada timbul perasaan seperti itu ya Bu ya. Oke. Jadi kalau apa jenengannya stres itu juga bisa pengaruh kan Ibu, pengaruh ke siklus menstruasi, jadi pengaruh ke pola hidup juga. Ya mudah-mudahan kalau jenengan kan ini masih 5 bulan, jadi belum termasuk dalam insentif nih. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, mungkin nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itu tidak perlu khawatir karena ini baru 5 bulan persalinan. Jadi kita tunggu sampai 1 tahun. Asalkan ibu dan suami kan itu suami kerja di dalam kota nih, tidak ada jarak jauh kan, berarti frekuensi ketemunya kan lebih sering. Jadi bisa diatur pada saat hubungan dilakukan pada saat masa subur sehingga memperbesar persentase untuk kehamilan. Oke Bu, ini sudah saya data nih dari identitas sampai ke pola makan, minum dan lain-lain. Nah selanjutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap gitu. Sebelumnya saya mau cuci tangan dulu ya. Ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Mulai dari pengukuran penimbangan berat badan dulu. Untuk semuanya. Berat badannya 51. Oke, sekarang berat badannya. Karena ini baru pertama, jadi saya tinggi badannya 151. Ini kalau tadi dari pengukuran berat badan terus saya mau melakukan pengukuran ini ya Bu ya, bila dengan atasnya ini siap dulu. (26) normal ya. Normal 120/80. Kalau tadi dari pengukuran berat badan dan tinggi badan itu kalau untuk penghitungan ke indeks massa tubuhnya itu termasuk dalam normal ya. Kira-kira nanti didapatkan sekitar angka 1,25. Itu termasuk indeks normal untuk indeks massa tubuhnya. Oke. Monggo langsung ke tempat duduk. Saya mau cek
ada plasma ya. Ada pembesaran kerja kemudian saya kembangkan pemeriksaan ini ini namanya sadari pemeriksaan payudara. Tapi itu bisa melakukan sendiri ketika di rumah ya. Misalnya sebentar ini dilakukan dari ketiak dulu diraba dari ketiak menuju ke bagian mama kayak gitu ya, dari bagian terluar bibir mengitari semuanya sampai menuju ke areola yang hitam itu. Dan yang sini tidak ada benjolan dan elastisitasnya kenyal. Seperti itu. Yang sini sebelah kanan udaranya normal. Sekarang bagian yang sebelah kiri, coba ibu pemeriksaan sendiri dari ketiak terus menuju ke area payudara pinggir, terus mengitari sampai ke dalam ke areola. Apakah ada? Tidak ada. Rabanya lunak ya Bu ya. Ini lunak ya. Lunak itu berarti tidak ada masalah ya. Terus baru bisa saya lihat sebentar ya. Yang saya lihat. Oh ini Bu, perutnya tidak ada bekas luka operasi ya. Ya. Ini saya mau sedikit meraba ke daerah di atas nih, daerah area rahim ya Bu ya, ya. Apakah ada rasa nyeri ketika saya tekan? Tidak ada. Sini ada ya. Untuk areanya tidak ada benjolan juga Bu ya. Terus Ibu ada keluhan untuk daerah keintiman enggak? Keputihan, apa nyeri? Enggak ada ya? Karena tentu enggak ada, jadi tidak saya lakukan pemeriksaan ya. Tapi kalau ada ya nanti. Tapi enggak ada ya? Sudah selesai. Pikirin dulu. Ibu ini tadi dari hasil pemeriksaan kayak pemeriksaan dari berat badan, tinggi badan, tensi dan pemeriksaan fisik. Cuma ada satu Ibu, konjungtiva Ibu ini agak aneh ya, agak pucat. Mungkin karena Ibu tadi suka mengkonsumsi teh ya. Tapi lah ini untuk melakukan perlu ada pemeriksaan laborat ya Bu ya. Nanti perlu pemeriksaan laborat untuk dicek kadar hemoglobin Ibu, dan juga ada pemeriksaan laborat yang lain Ibu, yaitu untuk pemeriksaan PCV, terus HIV/AIDS, sifilis gitu ya. Terus untuk screening kanker cervixnya karena Ibu belum pernah mempunyai anak, belum pernah hamil, jadi sementara belum perlu dilakukan. Jadi intinya Ibu habis ini nanti pemeriksaan laborat, pemeriksaan hemoglobin, kemudian sifilis, screening HIV ya. Kemudian juga ada pemeriksaan yang lain. Sementara itu dulu ya Bu ya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini dapat saya simpulkan bahwa lumayan untuk program perencanaan kehamilan itu bisa dilakukan, tapi harus diatasi dulu tadi karena Berarti saya konsumsi tehnya konsumsi tehnya itu kalau bisa hanya seperlunya. Kalau bisa karena ini mau program memperbanyak jenengannya minum air putih hangat atau sari buah, jus jeruk, jus-jusan gitu ya Bu ya, jus jeruk. Untuk tehnya sementara di stop dulu aja Bu. Tapi ini kan belum tahu pastinya ya Bu ya, nanti nunggu hasil laborat dulu
ibu pemeriksaan laboratorium dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa kesini lagi. Kasih lampiran untuk pemeriksaan laboratorium ya Bu ya. Ibu bisa cek laboratorium. Monggo ibu cek dulu untuk pemeriksaan hemoglobin terus sama lain-lain ya. Iya, bentar Bu. Monggo. Oh, sudah selesai. Iya. Umaya dari hasil pemeriksaan, nah teman kan tuh hasil laboratoriumnya hemoglobinnya itu katanya kurang ibu. Di sini cuma 10,5, normalnya kan 12 ya Bu ya. Jadi itu termasuk anemia. Oke. Jadi nanti bisa dilakukan perbaikan dulu biar kadar hemoglobinnya bisa minimal 12 minggu dengan cara ibu bisa konsumsi makanan bergizi. Kan tidak ada pantangan makanan ya, semua makanan itu ya. Nah itu juga terbanyak makan sayuran yang berwarna hijau, biji-bijian, kacang-kacangan ya, bumbu. Kemudian banyak makan yang protein hewani maupun protein nabati. Hewani ya daging, telur, ati ayam itu yang tuh ati sapi ya. Makan doyan berikut. Oh enggak doyan, susu itu doyan enggak? Enggak doyan juga. Kalau susu kedelai, kedelai ya, saya pernah susu kedelai mungkin bisa pakai itu. Dan itu pun konsumsinya juga harus benar-benar ya Bu ya. Jadi harus ada tiap kali makan, kan makan menunya 3 kali sehari ya Bu. Harus ada lauknya itu, lauk yang tinggi protein, baik itu protein hewani maupun nabati, serta mengkonsumsi tablet tambah darah dalam perencanaan kehamilan ini. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai penghitungan masa subur karena ibu mau perencanaan program kehamilan ya. Jadi ada menghitung masa subur itu dari lendir cairan yang dari lendir ibu, kemudian dari suhu tubuh ibu juga bisa ya. Terus juga mengenai beberapa penyakit menular tanda-tanda kehamilan nanti saya akan sampaikan juga. Nah sebelumnya saya mau bertanya dulu pada ibu, apakah ibu sudah mengetahui apa sih itu masa subur, terus tanda-tanda kehamilan, kemudian makanan apa saja yang perlu dikonsumsi untuk perencanaan kehamilan? Ada yang sudah diketahui? Belum sama sekali. Oke, tapi langsung saja ya Bu ya. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai masa subur dulu ya Bu. Oke, kita mulai dari masa subur. Nah, dari awal tadi kalau nggak salah itu menstruasinya dari HPHP-nya 8 kali 2 hari ya? 8 kali 2 hari. Oke, kita bisa tahu di sini ini ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi normal itu adalah 28 ya? 28 sampai 32 hari. Di sini juga ada ini. Berarti bukan masa headnya tanggal 8. 8 itu berarti dihitung hari pertama haid ya. Dari pertama haid berapa haidnya biasanya tuh? Seminggu. Berarti kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14 selesai haid. Berarti tanggal 15, 16 ini sudah mulai masa subuhnya ya. Ini biasanya hari kering Bu. Ini saya ajarkan dulu apa sih itu masa subur ya Bu ya. Masa subur itu dapat diketahui dengan cara menghitung ovulasi ya. Dimana puncak masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah hari pertama haid. 13 hari setelah hari pertama haid. Jadi itu bisa menghitung. Tadi bukan berarti ini tanggal 8 ya Bu ya. Kita menuju ke 13 hari setelah hari pertama haid tadi ya.
Ini kan sudah di masa subuhnya. Berarti kalau dibikin itu di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti tanggal 20 itu ibu ini puncak masa subuh, namanya ovulasi Bu. Jadi frekuensi hubungannya itu harus ditekankan di sini pada waktu masa subuh. Kemudian masa subur biasa akan terjadi kurang lebih 3 hari sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur. Jadi ada toleransi 3 hari Bu. Ini kan masa subur nih, berarti ada toleransi 3 hari, mulai dari hari ke-10. Ini bukan tanggal ya Bu ya, ini hari ke-10, 11, 12. Ini kan 13 masa puncaknya. Dan 3 hari sesudahnya. Berarti Ibu punya waktu 6 ini. Tapi puncaknya ovulasinya itu di sini, oke? 11. Jadi Bu antara hari ke-10 sampai hari ke-16 ya ikhtiarnya dengan frekuensi hubungannya ini bisa dilakukan, kalau bisa ya setiap hari, di benar-benar frekuensinya itu benar-benar ditekankan pada saat masa subuh untuk perencanaan kehamilan, program hamil. Kemudian dan tanda-tanda masa subur itu apa? Tanda-tanda masa subur itu yang pertama adanya perubahan lendir serviks Bu. Nah, Umaya bisa melihat dari pengeluaran lendir serviks dari Umaya. Kan setiap bulannya bisa terasa ya Bu ya. Ada yang namanya hari-hari kering dan hari-hari basah. Hari-hari kering itu biasanya terjadi 1 sampai 2 hari setelah haid. Di masa subur itu dari perubahan lendir serviks ya, dimana pada masa subur cairan ini bertekstur lengket dan kental. Perubahan terjadi menjelang masa subur dengan meningkatnya jumlah cairan dan perubahan tekstur menjadi berwarna bening dan lebih cair. Jadi gini Bu, jadi Ibu itu mengetahui masa subur itu tadi 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi pada hari ke-13 yang bisa sampaikan ini ya, itu bisa dilihat dari lendir serviks, pengamatan lendir serviks yang keluar dari vaginnya. Ibu coba amati aja di malam hari, karena kalau siang kan nggak mungkin, bukan kerja nih ya. Jadi pada malam hari Ibu bisa mengamati, yaitu di mana pada waktu masa subur itu lendirnya itu akan terasa licin, mulur, dan ada perasaan basah. Jadi perasaan lembab itu ya. Tapi kalau itu vagina itu terasa kering, lendirnya itu tebal dan serta agak kental, itu Ibu berarti di awal-awal masa subur. Kemudian nanti Ibu juga akan menjumpai lendir yang lendir yang putih setelah tadi lendir yang vagina kita terasa basah. Setelah itu akan terjadi siklus di mana lendirnya itu putih kental. Nah, itu juga sudah melewati masa subur. Jadi yang perlu Ibu amati adalah setelah menstruasi itu Ibu amati vagina Ibu pada waktu malam hari, pengeluaran lendir dari vagina pada waktu malam hari, di mana akan terjadi perubahan pengeluaran lendir serviks dari yang awalnya itu lendirnya itu kental, lengket, nanti berangsur-angsur akan menjadi lendir yang licin, mulur, serta ada perasaan basah. Nah itu kalau seperti itu berarti dalam masa subur. Serta ada dorongan seksual Ibu itu meningkat. Jadi Ibu keinginannya untuk berhubungan ini dengan suami itu akan tumbuh sendiri, karena itu pengaruh hormon juga. Nah selain mengenali masa subur dari lendir, juga dari temperatur tubuh Ibu ya, dimana pada suhu tubuh Ibu itu bisa diukur dimana suhu tubuh pada pagi hari bangun tidur sebelum Ibu beraktivitas. Bisa mencatat di situ, karena pada waktu ovulasi itu suhu tubuh akan turun terlebih dahulu. Jadi Ibu dicatatnya, ini kan pada waktu Ibu bangun tidur nih, menstruasi hari pertama, dicatat aja suhu tubuh Ibu tiap harinya. Dicatatnya bangun tidur sebelum beraktivitas. Kalau tadi kan pengamatan lendir itu dilakukan pada waktu malam hari, tapi kalau pencatatan suhu tubuh dilakukan ketika Ibu bangun tidur sebelum beraktivitas. Ibu hari pertama tanggal 8, Ibu dicatat pada waktu tanggal
berapa? Nah nanti akan didapatkan di mana suhu akan turun terlebih dahulu. 1 hari itu turun itu pada waktu suhu itu turun itu puncak ovulasi. Setelah itu 3-4 hari kemudian suhu akan berangsur-angsur naik dan akan turun lagi sebelum menstruasi. Jadi siklusnya seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui masa subur. Tadi dengan apa Bu? Ini apa? Hitungan Dari hitungan ini ya Bu ya. Dari ke-13 kan, dari hari pertama haid ya. Puncak ovulasinya. Tapi ditoleransi ke hari sebelum dan 3 hari sesudah puncaknya. Kemudian yang kedua dengan lendir ya Bu. Itu dari vagina ya Bu ya. Itu cara pemeriksaannya dilakukan di malam hari dengan bisa pakai tisu ya Bu ya. Bisa pakai tisu diamati apakah lendirnya itu kental atau lendirnya itu apa Bu? Cair ya, ngulur aja bening gitu, atau lendirnya berwarna putih. Ya, itu bisa terlihat di situ. Nah, terus dan juga cara yang ketiga dengan mengukur suhu tubuh ibu. Suhu tubuh dilakukan setiap pagi hari setelah bangun tidur sebelum ibu beraktivitas ya. Itu untuk mengetahui masa subuh. Kemudian setelah saya sampaikan ada yang bertanyakan tentang masa subuh saya ya. Setelah itu saya juga akan menyampaikan pembekalan mengenai di sini perlu diketahui juga Bu, namanya infeksi saluran reproduksi. Karena ini juga penting Bu. Pada waktu program perencanaan kehamilan kita juga perlu yang namanya menjaga kesehatan reproduksi di alat genitalia kita. Kalau ibu menemukan tanda-tanda yang seperti ini, itu segera periksa. Ya, saya kenapa? Karena pemeriksaan lebih awal itu akan lebih mudah pengobatannya. Nah, di sini beberapa hal yang perlu saya sampaikan sekedar pengetahuan saja ya Bu ya. Ibu bisa lihat di sini ada candidiosis vaginalis ini seperti ini Bu. Ya, ini jamur tapi di vagina. Ya. Dan dimana di sini itu kulit sekitarnya itu lecet Bu, nih, ya, kulit sekitarnya itu lecet ini biasanya kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Kalau misalnya kita di toilet umum gitu ya Bu ya, kan kadang toiletnya kurang bersih gitu ya, bercebok itu kan bisa menyebabkan seperti ini, candidiasis vaginalis namanya. Kemudian ada vaginosis bakterial. Ini vaginosis bakterial itu beberapa hari sampai 4 minggu. Sampai 4 minggu itu berarti 1 bulan ya. Dimana vagina itu berbau amis, terutama setelah berhubungan seks. Dan warnanya itu putih keabu-abuan, melekat pada dinding vagina Bu. Ya, jadi warnanya itu putih keabu-abuan, melekat pada dinding vagina. Itu vagina bakterial, itu bakterinya di vagina kita. Kemudian kalau ini terjadi pada perempuan hamil, itu bisa menyebabkan terjadinya ketubannya itu pecah dini, kelahirannya prematur, dan berat badan bayi lahirnya itu rendah. Kan bahaya ya Bu ya. Jadi perlu diwaspadai kalau misalkan ibu kok merasa setiap berhubungan saya kok vaginanya bau amis, kenapa ya? Nah itu monggo segera diperiksakan. Kemudian yang ketiga ada trichomoniasis. Apa itu trichomoniasis? Itu juga sama, terjadinya itu beberapa hari sampai 4 minggu masa inkubasinya. Nah ini trichomoniasis itu bentuknya itu kayak gitu, ada pengulainya dan juga kadang-kadang berbusa ya, baunya itu seperti ikan busuk, baunya itu nggak sedap. Pada perempuan hamil dapat menyebabkan bayinya itu lahir belum cukup bulan sudah lahir, namanya preternatus prematur ya Bu ya. Kemudian juga berat badan lahir ya, ini ada beberapa infeksi saluran reproduksi. Jadi ini kalau candidiasis vaginalis itu jamur ya Bu ya. Ini karena tadi kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Ini juga vaginosis bakterial, juga bisa ya Bu ya. Ini tadi warnanya apa? Putih keabu-abuan dan juga baunya
amis setelah selesai berbulan. Kalau yang ini baunya seperti ikan busuk yang berkomoran. Pokoknya itu kalau ada tanda-tanda vagina berbau, nggak nyaman, nyeri bunga, segera periksakan saja. Ya, udah paham ya? Terus setelah ini saya sampaikan juga mengenai jangan lupa tanda-tanda kehamilan. Nah, kalaupun nanti setelah ibu saya kasih pengetahuan sedikit mengenai program perencanaan kehamilan, dilalah kok setelah ini ditemukan tanda-tanda seperti tidak menstruasi, ya. Bulan ini kan Februari bu, nanti bulan Maretnya kok saya kok nggak menstruasi. Nah itu termasuk tanda-tanda barangkali ya bu ya. Kok itu pertama tidak mendapat menstruasi sebagaimana biasanya. Kemudian timbul rasa mual, muntah dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Kemudian tidak ada nafsu makan, tes kehamilannya positif dan pada usia kehamilan lebih lanjut dapat terdengar detak jantung tinggi serta perutnya membesar dan merasakan gerakan janin. Pokoknya tanda awalnya apa tuh tadi bu? Ibu berhenti haid ya, siklusnya bulan Maret kok saya nggak haid, terus habis itu kok sering buang air kecil, kok rasanya tidak enak juga ya. Terus dites kehamilan, tes pack sendiri kok positif. Nah itu namanya tanda-tanda awal kehamilan, tapi belum tanda pasti ya bu. Nanti tanda pastinya ketika ibu melakukan pemeriksaan USG, itu tanda pasti ya. Terus karena itu tadi dari hasil laboratnya adalah anemia, bisa aku sampaikan juga mengenai gizi seimbang itu ada masalah pokok ya. Sayuran kan tadi bu nggak suka konsumsi apa? Susu sama ati ayam. Oh ya, berarti bisa disiasati dengan menu yang lain. Ya harus ke yang protein nabatinya ya bu ya. Yang paling besar itu porsinya itu ya. Ini namanya nih karbohidrat itu dari nasi, bisa dari jagung, daging, roti ya. Jadi tidak harus nasi, bisa ke roti, gandum, pelang, singkong ya. Terus ini sayuran, buah-buahan, porsi yang atasnya adalah protein. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan ke ibu ya, kalau sudah berarti saya mau bertanya balik ke ibu ya, supaya kita bisa sama persepsi ya bu ya. Dari tadi yang dari masa subur, bagaimana cara menghitung masa subur, mengetahui masa subur dari Bu Maya itu apa tadi? Garis besarnya saja 13 hari dari mens hari pertama, itu 13 hari ke depan itu masa subur, tapi ditambah nanti 3 hari sebelum kan 3 hari masa puncak itu ya bu. Terus dari lendirnya misalnya malam hari, kalau itu masa subur ada perubahan ya dari lendir bening, dari lendir yang itu, dari vagina yang kering. Kalau masa subur itu vaginanya terasa basah, lendirnya terasa basah, terus ini lembek, terus berubah menjadi yang putih ya. Tak putih itu berarti sudah masa subur lagi ya bu. Terus yang ketiga dari suhu tubuh yang diukur setelah bangun tidur. Beraktivitas ya, dicatat ya. Pertama menurun, itu berarti subur. Ovulasi ya. Ovulasi. Kemudian akan naik secara perasaan. Terus beberapa makanan bergizi ya bu ya, jangan lupa ya konsumsi makanan yang seperti apa itu? Sayuran, buah hijau ya bu ya, biji-bijian, kacang-kacangan itu ya untuk meningkatkan kadar HB ibu. Karena ibu kurang suka konsumsi susu dan ati ayam, berarti harus disiasati. Sehari harus ada lauknya itu, ya.
penyakit menular seksualnya, ya berarti ada tanda-tanda juga ya. Dan tanda kehamilan seperti apa itu? Berhenti menstruasi, terus mual-mual, sama mau makan ya, dan juga di tes pregnancy-nya positif ya. Ya udah. Ibu kalau dari ini sudah dari hasil evaluasi saya, ya Bu sudah cukup paham ya. Ini nanti Bu saya kasih resep ya Bu ya, untuk meningkatkan kadar HB Ibu, membantu meningkatkan kadar HB berapa sih Bu, cuma ya kita upaya Bu ya. Jangan lupa juga untuk cukup minum ya Bu ya, 1,5 liter per hari paling enggak ya, itu konsumsi sehari-hari. Ini saya resepi tablet tambah darah sama asam folat ya. Ibu bisa dikonsumsi setiap harinya 1 hari sekali minum ya, minum pada waktu malam hari, dan ini rutin dilakukan tiap malam. Saya ketika ibu mau menjelang tidur, jadi kan kalaupun ada rasa mual kan kalau buat tidur jadi nggak terasa mual ya. Ini nanti bisa ditebus di apotek ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dengan menaikkan kadar HB. Dan ya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hasil pemeriksaan itu bisa bermanfaat bagi Ibu ya, Pak Ibu. Dan Ibu jangan lupa nanti untuk kontrol HB Ibu bulan depan ya Bu ya. Ini kan 10,5 tadi. Dan coba Ibu disiasati dengan ini obat dan juga konsumsi makanan bergizi. Nanti dicek lagi bulan depan ya, untuk mencek kadar Ibu. Atur nuwun atas kunjungan Ibu ke sini. Mudah-mudahan program Ibu sukses ya. Bisa